Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat surgaku semua? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu jurus dalam ilmu matematika, yaitu disiplin kata. Seperti diketahui, kata-kata adalah energi yang terkristal dan merupakan salah satu alat dari positive thinking. Dan seperti diketahui, positive thinking merupakan salah satu dari konsep dasar magnet rezeki selain positive feeling dan positive motivation. Oleh karena itu, jika kita ingin ajaib, maka ubahlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang berenergi positif. Karena apa? Karena setiap kata yang kita keluarkan pasti akan dikabulkan oleh Allah, baik itu positif maupun tidak positif. Maka untuk itu kita harus memasarkan kata-kata yang positif. Dan selain itu, disiplin kata juga merupakan salah satu alat dari law of projection kita. Jadi kata-kata yang keluar adalah dari pikiran kita yang otomatis akan terpancar ke alam. Dan ketika kita memasarkan yang positif ke alam, maka yang datang yang positif juga ke diri kita. Maka untuk mengubah dunia kuantum agar nasib kita baik, maka mulailah dengan membuat kata-kata. Saya ada sebuah cerita dari negeri tirai bambu, tepatnya di Shanghai. Pada tahun 1892, toko buah hiu mengangkut 50 keranjang nanas dari Laiyang ke Shanghai. Karena perjalanan tidak dekat, maka nanas-nanas itu menjadi tidak segar dan dibuang. Di seberang toko buah hiu, ini ada toko kecil dihuni sepasang suami istri yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, dan segera memungut nanas yang dibuang itu. Nanas dikupas, dipotong kecil-kecil dan dijualnya. Bisnis ini berjalan lancar. Suami istri ini membeli nanas yang tidak segar dari toko Yu. Toko Yu dengan hati senang menjual murah. Nanas itu diproses jadi kue dodol nanas dan terjual laris. Dalam waktu singkat, kue dodol nanas ini jadi makanan khas daerah Tiongkok Selatan dan sampai ke kerajaan. Sejak saat itu, pemilik toko Yu iri. Yu tahu bahwa kue dodol nanas itu terbuat dari nanas yang tidak segar yang dia jual. Malam harinya, Yu menulis Tian Jidal, yang artinya langit tahu, lalu menempelnya di pintu toko. Esoknya, suami istri itu melihat tulisan ini. Mereka terperanjat. Tahu kalau ada orang yang ingin merusak bisnis mereka. Suami istri tertawa, terutama suaminya, dan ucap, "Kita kebetulan sedang berpikir mencari nama toko. Hari ini adalah ada yang menuliskan nama toko kita dan mengirimnya ke depan pintu. Itu bagus sekali. Kaisar juga pernah memakan kue dodol nanas tokoku." Kaisar adalah putra langit pada masa itu. Jadi, sudah seharusnya kalau memakai nama Tian Jiodao. Oke, saya gunakan ini sebagai toko. Dampaknya, bisnis kue dodol nanasnya jadi semakin melejit. Yu jadi semakin iri. Lalu Yu dengan tidak senangnya melukis di dinding toko itu seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala di dalam tempurung dengan disertai tulisan "tidak tahu malu". Keesokan harinya, melihat lukisan kura-kura itu, pasang suami istri terdiam. Namun sejenak kemudian berusaha secara bersamaan. Kita gunakan gambar kura-kura ini sebagai logo produk kita. Sejak itu, logo kura-kura jadi logo yang terkenal di Shanghai. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang kekuatan pikiran. Seseorang yang bijak akan mampu mengubah hal yang tidak enak, ketidakberhasilan, dan suatu ketidakenakan hati menjadi sebuah motivasi hidup yang membawa kesuksesan. Hal kurang baik dapat diubah menjadi hal yang baik. Apa yang keluar dari mulut kita timbul dari dalam hati dan pikiran kita.
Untuk itu, mari kita kurangi kata-kata yang tak berguna, perbanyak kata-kata yang mendatangkan inspirasi. Kurangi kata-kata yang kurang lembut, perbanyak kata-kata yang lemah lembut dan menyejukkan hati. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihan yang kita ambil menentukan cara kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, terutama saya. Sekian yang saya sampaikan tentang salah satu jurus ilmu Marzuki, yaitu disiplin kata. Tetap semangat, sahabat surgaku, untuk selalu mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung.